Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu semangat supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita belajar tematik subtema 2 dan 3 ya. Hari ini belajar mengenai bahasa Indonesia, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Sebelum Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian, siapkan alat tulis, perhatikan penjelasan guru dengan seksama dan sampai selesai. Kemudian, segera kerjakan tugas yang diberikan dan kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan ya, Kak. Udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai ya. Nah, kemarin kita sudah mengenal iklan. Coba ada yang masih ingat gak ya? Apa itu iklan? Ya, iklan itu adalah informasi yang diberikan, informasi mengenai produk atau jasa yang diberikan oleh produser atau yang memprakarsai iklan tersebut melalui media cetak, media elektronik, supaya masyarakat itu membeli atau menggunakan produk atau jasanya ya. Unsur-unsur iklan kemarin sudah dibahas ya, ada perhatian, ada interest atau minat, kemudian keinginan, rasa percaya, dan juga tindakan. Itu adalah unsur-unsur iklan. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik itu seperti apa, Miss? Harus ada, harus menarik, kemudian kalimatnya itu singkat dan jelas, kemudian memberikan informasi, persuasi, ya, mengajak, ya, itu juga merupakan ciri-ciri iklan yang baik. Kata kunci pada iklan, Miss, ya, kata kunci pada iklan adalah kode untuk menghubungkan ke kata lain atau ke informasi. Nah, kata kunci ini itu mengandung kata-kata yang unik biasanya ya. Kemudian mewakili sebagian besar informasi dari iklan tersebut. Itu adalah kata kunci pada iklan. Ya, iklan elektronik, iklan media cetak. Yang kedua, iklan media elektronik. Lalu apa, Miss, iklan media cetak? Iklan media cetak itu adalah jenis iklan yang dibuat atau dipasang menggunakan teknik cetak. Biasanya bisa dicetaknya itu bisa berupa print atau sablon dan lain sebagainya. Jenis iklan ini contohnya bisa kita temui di majalah, di koran, tabloid, kemudian spanduk ya, ataupun biasa yang kita lihat nih di kalau lagi jalan-jalan nih, di jalan ada yang besar-besar ya, papan besar nih, namanya papan billboard. Ya, biasanya iklannya besar-besar ya. Nah, itu juga termasuk iklan media cetak. Nah, Miss Ati kasih contoh di sini ada iklan di majalah, ada iklan pizza ya. Kemudian juga ada iklan Prudential, kemudian terapi urut, kemudian ada juga tour travel ya. Ini adalah iklan kolom yang ini ya. Nah, ini namanya iklan kolom, biasanya ada di majalah ya. Kemudian Miss Atik juga kasih namanya ini iklan baris ya. Biasanya iklan baris itu 3 sampai 4 baris saja, tidak lebih ya. Biasa dilihat di koran biasanya ini ya. Bisa menawarkan jasa atau menawarkan produk. Kemudian dalam iklan bisa menggunakan figuran-figuran seperti badut, artis ataupun budaya lokal lainnya ya. Nah, yang kedua, iklan media elektronik. Media elektronik ya. Umumnya iklan elektronik ini bisa dijumpai di alat elektronik seperti televisi ya. Kita sering nih lihat televisi, bahkan di televisi itu kalau acaranya belum mulai ya, iklannya itu banyak sekali ya yang bisa kita lihat atau saksikan. Kemudian di internet, bisa di YouTube, sosial media, ini juga bisa ada iklannya ya. Kalau lihat YouTube nih, suka ada iklan-iklannya, iklan Grab, misalkan iklan pizza ya. Kemudian juga ada radio. Nah, iklan jenis ini menonjolkan video, terutama dalam televisi dan internet ya. Di YouTube, sosial media ini menunjukkan
video dan juga audio ya. Nah, jika di radio ini hanya menampilkan audionya saja untuk menyampaikan pesannya. Contoh iklan elektronik ini misalkan iklan Yakult di TV ya, videonya bisa dilihat di televisi ya. Contohnya misalkan seperti ini nih, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari ya. Ini ada biasanya ada keluarga yang minum Yakult ya, kemudian ususnya kelihatan, nanti mereka minum Yakult ya, bisa dilihat iklannya di televisi. Kemudian jenis iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi serta untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa tersebut. Iklan ini dibuat untuk kepentingan bisnis. Contohnya iklan sepeda motor ya, ini tujuannya untuk mencari keuntungan ya, supaya masyarakat ini iklan sepeda motor ini dibuat supaya masyarakat mau membeli sepeda motor tersebut, supaya sehingga nanti yang membuat iklannya itu mendapat keuntungan, atau yang membuat produk sepeda motor ini mendapat keuntungan. Kemudian iklan ponsel, makanan, minuman, sabun dan lain-lain ya, bisa kita lihat banyak ya kalau iklan komersial. Kemudian iklan non komersial merupakan jenis iklan yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai isu penting yang harus disadari oleh masyarakat. Berupa isinya itu ada ajakan kepada masyarakat ya. Tujuannya ini bukan untuk mencari keuntungan ekonomi ya, tapi untuk memberikan ajakan, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan menjaga kebersihan lingkungan, iklan tata cara membayar pajak, kemudian menjauhi narkoba dan lain sebagainya. Supaya lebih jelas, Yakult tujuannya adalah supaya produk Yakult ini laku, dikonsumsi oleh masyarakat lebih banyak sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, kalau iklan non komersial contohnya ini nih. Ada yang dikeluarkan oleh kementerian di sini, contohnya jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat ya. Di sini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi untuk mengajak dan juga mendidik masyarakat supaya bisa menjaga diri dan keluarga dari virus corona karena sekarang lagi pandemi. Kemudian berikutnya menganalisis informasi dari iklan ya. Pasti dari iklan itu ada informasinya, nggak mungkin nggak ada informasinya ya. Ada 3 langkah penelitian dari iklan. Yang pertama, untuk mengetahui isi iklan itu harus melihat, mencatat dan memahami materi iklannya ya. Kemudian membuat pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaannya ini kalian tidak perlu tulis, tapi bisa ditanyakan dalam hati saja. Nah, contoh membuat pertanyaannya, misalkan apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Kemudian dalam bagaimana kalimat iklannya sih, ada apa isi iklannya. Kemudian tujuan dibuat iklan ini supaya apa? Apakah supaya masyarakat itu mau membeli atau supaya mau mengikuti arahan? Kemudian bagaimana keunggulan produknya dan lain-lainnya. Bisa kalian buat pertanyaan sendiri-sendiri sesuai dengan iklan yang kalian lihat. Kemudian yang ketiga, memberikan analisis iklan berdasarkan nilai yang terkandung pada iklan ya. Nilai-nilainya kan tadi iklan yang baik itu ciri-cirinya itu harus menarik, singkat, menariknya itu bisa dari gambar, kata-kata ya. Kemudian singkat, jelas ya, ini kata-katanya itu harus singkat tetapi memberikan informasi yang jelas dan juga ada mengajak ya. Nah, ada iklan Nuvo, sabun Nuvo Family. Ini adalah apa produknya, yaitu produk sabun Nuvo Family. Kata kuncinya, kemarin sudah belajar kata kunci. Kata kunci itu harus menyeluruh dan juga memberikan informasi secara keseluruhan dari iklan tersebut ya. Kata-katanya unik. Ini adalah kata kuncinya. Nuvo Family, ciptakan generasi sehat Indonesia. Kemudian apalagi yang dilihat nih? Yang dilihat di sini ada 4 varian warna Nuvo ya, warna sabun Nuvo. Kemudian di sini juga ada jargonnya, penuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak, yakni dengan
Berarti ini juga informasi pentingnya bahwa sabun Nuvo ini memberikan hidup sehat, anti kuman, dan juga memberikan tumbuh kembang kepada anak. Ada juga keunggulannya nih di sini. Keunggulannya adalah double strength 99 kuman mati ya. Dengan sabun Nuvo ini kita lebih sehat dan aktif sebagai anak dan juga berani bereksplorasi. Ini adalah bisa dianalisis dari sini ya, dari gambar ini, dari gambar iklan ini atau dari tayangan iklannya. Nah, bisa dilihat di sini yang Miss Atik dapatkan. Sabun Nuvo dapat menciptakan generasi sehat. Ini sesuai dengan yang ini, kata kuncinya. Dengan menggunakan sabun Nuvo dapat menciptakan hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Yang tadi ini jargon yang di sini. Sabun Nuvo terdapat 4 varian warna. Yang ini, kemudian sabun Nuvo terdapat double strength 99 kuman mati. Ini terdapat ini ya, kesalahan penulisan. Dan terakhir tadi itu harus sesuai dengan nilai-nilai iklan. Iklan ini menurut kalian menarik tidak? Menarik ya, warnanya bagus, ada Kak Setonya sebagai pemerhati anak ya, ditambah dengan gambar-gambar yang menarik. Singkat, jelas, iya ya, ini tidak bertele-tele kata-katanya, tetapi singkat tapi memberikan informasi yang jelas dan juga mengajak masyarakat untuk menggunakan sabun Nuvo. Lalu yang Miss Atik mau nanti di latihan itu ada kata kuncinya. Tentukan kata kuncinya. Kemarin dalam menentukan kata kunci itu kata-katanya menarik, ya, kata-katanya unik, dan juga memberikan informasi secara keseluruhan mengenai iklan tersebut. Media iklannya boleh misalkan dilihatnya dari media elektronik, Miss, atau misalkan dilihatnya di media cetak, di majalah, boleh. Ini tentukan. Kalau Miss Adik tadi lihatnya di media elektronik ya. Jenis iklannya ini adalah jenis iklan komersial ya, karena ini bertujuan untuk supaya masyarakat ini mau menggunakan produk ini. Nah, langsung ke latihan ya. Latihannya jenisnya juga bebas, mau komersial atau non komersial. Tentukan kata kunci iklannya. Tadi cara menentukannya sudah dikasih tahu. Media iklannya tadi sudah dijelaskan. Jenis iklannya sudah dijelaskan. Cara mencari informasi penting dari iklannya tadi sudah dijelaskan. Catatannya, iklannya, gambar iklannya boleh di print ataupun boleh gambar sendiri ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Tugasnya bisa langsung dikerjakan dan dikumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.